Licik tebar playing victim. Nasdem tuding Jokowi ganggu perusahaan Surya Paloh. Karma dukung Anies, yang disalahkan Jokowi. Aneh. Jadi kalau ada ragu dengan Nasdem, gimana? Nasdem itu ragu. Nasdem itu yang mengumumkan, yang berani ngambil resiko. Resiko berhadapan dengan Jokowi. Resiko perusahaannya Pak Surya Paloh diganggu oleh pemerintahan sekarang. Ya, loh kok kemudian diragukan, ragu untuk melanjutkan Mas Anies sebagai calon presiden. Itu memang ada. Nah, mari kita berpikir yang waras. Itulah kami. Wih, di jalur langit ini ngeri. Kan? Kita geser dulu kalau jalur langit ngeri. Ya kan, berilah kami kesempatan untuk memimpin negeri ini. Bila kami tidak konsekuen, maka kutuklah kami. Terus dia rubah, kutuklah aku gitu. Nah, jadi ini bahaya. Ya. Kalau Surya Paloh menggunakan kata-kata kami dalam kutukan ini, bukan hanya dirinya, kami yang ada di dalam seluruh partai Nasdem ini bisa kena kutuk. Ya kan? Makanya Bang Dula beruntung dong ya. Ya, beruntung diberhentikan di awal ya. Mau kena kutuk. Nah, jadi kalau kita bicara kutukan, ini kan bahaya. Iya. Nah, jadi apa yang dialami ini sebenarnya kutukan. Yang sekarang sedang terjadi. Ya. Kalau dalam bahasa Quran itu kan laknat. Surya Paloh atau apa yang dilakukan oleh Surya Paloh itu salah atau tidak dengan mengusung Anies Baswedan. Surya Paloh dalam puncak karirnya sekarang ini sudah mendapatkan segala apa yang dia mau, kecuali satu, menjadi kingmaker dalam perhelatan event 5 tahun sekali, yaitu pemilihan presiden. Buat orang seperti Surya Paloh, uang sudah bukan lagi sesuatu yang punya nilai buat dia. Karena Surya Paloh itu sudah mencoba menyalip di tikungan dengan terus-menerus mengajak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari Nasdem. Tetapi Ganjar menolak karena dia itu setia pada partainya. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri mengungkapkan bahwa perusahaan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh diganggu pemerintah karena mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres pada pemilu 2024. Maka dari itu, ditegaskan Effendi, Nasdem tidak pernah ragu mengusung Anies karena berani menghadapi segala resiko. Sebenarnya tuduhan itu tidak berdasar sama sekali. Apa yang menimpa perusahaan Surya Paloh merupakan akibat suatu tindakan blunder oleh Surya Paloh yang pada saat itu masih sangat akrab dengan Presiden Jokowi, tapi begitu berani mencapreskan Anies Baswedan. Sudah jauh-jauh hari Jokowi mengatakan dengan memberikan kode ojo ke susu, tetapi ternyata Surya Paloh sudah tidak tahan untuk melakukan perlawanan ke Jokowi sebagai dorongan untuk segera menggapai ambisinya. Yang ada, Nasdem malah mendapatkan karma buruk bahwa perusahaan Surya Paloh terjadi masalah. Apakah ini benar-benar pertanda bahwa Nasdem sudah semakin remuk? Apakah benar Nasdem akan menerima karma karena selama ini Partai Nasdem dikabarkan sebagai partai predator? Meski begitu, ada saja orang yang melihat Nasdem sebagai partai yang lagi menyaring kader-kader terbaik. Pengen ketawa rasanya. Justru Nasdem akan semakin kekurangan kader terbaiknya karena orang-orang yang sudah keluar dari Nasdem adalah orang yang mungkin sudah tahu betul dan jeli melihat bahwa Nasdem ini adalah partai yang sudah tidak beres. Salah satu ketidakberesan Nasdem adalah mengangkat Anies Baswedan sebagai capres, padahal Anies bukan kader Nasdem. Dani Pomanto yang mengambil alasan kemundurannya karena mengusulkan Anies sebagai capres 2024 adalah bukan alasan satu-satunya. Sebagaimana hal itu disampaikan oleh Dani sendiri bahwa ini adalah pilihan pribadi. Nah, bisa jadi alasannya bisa sama atau hampir mirip dengan kemunduran ratusan kader di Indramayu itu. Bisa jadi kan? Apalagi Nasdem ini lagi kekurangan logistik sehingga bisa jadi memaksa kader-kadernya di daerah yang punya jabatan untuk setor agar pencapresan Anies bisa bergairah kembali. Bisa jadi kan itu? Perusahaan Paloh juga banyak yang mulai bangkrut. Inilah mengapa Nasdem tanpa sadar mencari simpati dengan menebar isu penjagalan terhadap Surya Paloh. Apa yang terjadi ini, Nasdem memang semakin terpuruk. Anies yang diangkat Nasdem hanya membawa sial. Apalagi, dulu Anies pernah bilang jika Prabowo mau nyapres, maka ia tidak akan maju. Tetapi hal itu diingkarinya. Maka mungkin saja Prabowo sangat khawatir jika Anies adalah saingannya. Anies kan dulu jadi juru bicara tim kampanye Jokowi JK pada 2014 silam. Dan saat itu, Anies menyerang Prabowo dengan kasus HAM. Dan bisa
bisa jadi Prabowo mewanti-wanti hal itu sehingga para pendukung Prabowo pun kesal dengan Anies. Akhirnya sesama mereka akan cakar-cakaran. Jika misalnya Anies jadi presiden, maka apa yang telah dibangun akan mangkrak, atau kalaupun ada yang dia bangun, standarnya sangat murahan. Jadi memang bukan karena Jokowi, tapi itu karena ulah Nasdem sendiri karena mengusung Anies Baswedan. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Era persepsi dibangun oleh tim sukses yang memainkan drama dan tampilan menarik. Sedangkan Anies yang sempat digadang-gadang sebagai musuh besar, ternyata malah terus nyungsep ke dasar. Terbukti benar omongan Denny Siregar, Anies nggak laku lagi, semua nolak jadi cawapres Anies, elektabilitas terjun bebas, Om Brewok masih yakin nih nyalonin Anies? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Anies dulu berharap dapat limpahan pendukung Prabowo yang nyebrang karena nggak suka Prabowo masuk kabinet Jokowi. Tapi ternyata sekarang Anies salah. Ketika nama Prabowo naik, pendukung Prabowo yang sempat ke Anies akhirnya kembali lagi ke Prabowo. Karena mereka sudah mengira bahwa Anies nggak akan bisa maju Pilpres karena koalisi perubahan terlihat rapuh dan malah berantem mulu di dalam. Sepertinya kalau saya amati, nasib bakal calon presiden atau baca pres yang didukung oleh Partai Nasdem ini terlihat sungguh sangat-sangat memprihatinkan. Karena sampai sekarang, orang-orang yang didekati atau diajak untuk menjadi cawapres Anies Baswedan, itu semua kompak untuk menolak, menghindar semuanya, kabur gitu. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Denny Siregar menyebut bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan sudah tidak laku. Hal itu diungkapkan oleh Denny Siregar lewat akun Twitter pribadinya yang menanggapi serangan-serangan dari pendukung Anies. Padahal Denny sudah tidak pernah membahas sosok Anies lagi. Hal itu disebabkan karena Anies sudah tidak laku. Pernyataan Denny Siregar itu tentu merupakan fakta yang memang tidak bisa terbantahkan. Terbaru, hasil survei Litbang Kompas periode Agustus 2023 kembali mengkonfirmasi tercecernya elektabilitas Anies yang tertinggal dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Dalam skema 10 nama, misalnya Ganjar mendapatkan 29,6%, Prabowo 27,1%, dan Anies 15,2%. Kemudian dalam skema 5 nama, perolehan Ganjar 31,8%, Prabowo 27,8%, dan Anies 15,6%. Sementara itu, dalam simulasi 3 nama, Ganjar mendapatkan elektabilitas 34,1%, Prabowo 31,3%, dan Anies 19,2%. Survei Litbang Kompas dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli sampai 7 Agustus 2023, melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331 desa atau kelurahan di Indonesia, dengan margin of error lebih kurang 2,65%. Selain fakta-fakta di atas, rakyat juga makin muak dengan Anies Baswedan yang tidak tahu malu karena berani mengotori masjid dengan kampanye politik duniawi. Rakyat juga makin muak dengan buzzer Anies yang salahin media online setelah serang pemerintah dengan data yang salah. Makanya tidak heran jika suara Anies makin anjlok di mata rakyat. Rakyat juga sudah cerdas, tidak mudah percaya lagi dengan pencitraan Anies Baswedan soal kesejahteraan rakyat. Rakyat juga sudah melihat sendiri bagaimana Anies menggebu-gebu ingin sekali jadi presiden. Padahal Nabi pernah berpesan jangan pilih orang yang haus jadi pemimpin. Bukan hanya nama Anies yang sudah tidak laku di mata rakyat, namanya juga sudah redup di mata partai. Nasdem menyalahkan Demokrat dan PKS karena nama Anies anjlok. Nasdem mengatakan juga Demokrat memaksa AHY jadi pendamping Anies. Sebaliknya, Demokrat mengatakan Nasdem tidak suka AHY. Sesama partai pengusung Anies saja tidak kompak, bagaimana mungkin mereka bisa meyakinkan rakyat milih Anies? Dan untuk menyatukan ketiga partai tersebut, Anies sekarang pakai gaya politik baru, makin berani mengatakan bahwa dirinya antitesa Jokowi. Bahkan Anies berani mengatakan jika pemilu bukan soal meneruskan yang kemarin, ini semakin membuktikan bahwa benar Anies anti Jokowi. Jadi semua ocehan petinggi Nasdem yang mengatakan Anies akan melanjutkan program Jokowi hanya omong kosong.
Jadi makin jelas jika Anies memang tidak sejalan dengan Jokowi yang disukai mayoritas rakyat Indonesia. Minimnya prestasi Anies dan jarak yang dia ciptakan terhadap warga yang waras berbuah pahit sekali. Peluang Anies maju nyapres di 2024 makin menyusut dengan cepat. Namanya makin lemah jika disandingkan dengan para kepala daerah lain yang betul-betul punya prestasi. Alih-alih mengukir prestasi, Anies malah kebanyakan memakai jabatan ini buat kepentingan politis. Tanpa malu-malu, dia memanfaatkan jabatannya untuk memberikan tempat bagi para lawan politik Jokowi. Monas selalu tersedia buat kegiatan gerombolan kadrun, bahkan balai kota yang ditutup buat aduan rakyat malah dibuka Anies buat Amin Rais berkampanye menjelekan Jokowi. Akhir kata, apakah rakyat mau milih Anies yang tidak mau melanjutkan program Jokowi yang hasil kerjanya membuat 82% rakyat puas? Lantas bagaimana kalau menurut Anda?